didapatkan dari penggunaan ketiga metode mengajar tersebut. Cari hasil statistik uji Cochrane menggunakan rumus Q sama dengan K dikurangi 1 jumlah dari K GI dikurangi jumlah K GI kuadrat diper K jumlah N LI dikurangi K jumlah N LI kuadrat sama dengan 3 dikurangi 1 dikalikan 3 5 kuadrat ditambah 5 kuadrat tambah 7 kuadrat kurangi 5 tambah 5 tambah 7 kuadrat per 3 kali 17 dikurangi 37 sama dengan 2 dikali 297 dikurangi 289 per 51 dikurangi 37 sama dengan 2 dikali 8 per 14 sama dengan 16 per 14 sama dengan 1,143. Kriteria uji menentukan nilai X kuadrat tabel DK sama dengan K kurangi 1 sama dengan 5,9915. Karena nilai Q sama dengan 1,143 kurang dari X kuadrat. Bacanya C kuadrat, Mbak. C kuadrat tabel. Ya. Diulangi, Mbak, tolong. Karena nilai Q sama dengan 1,143 kurang dari C kuadrat tabel 5,9915, maka dapat diambil kesimpulan HO diterima sehingga itu H0, sorry. Ikut lurusan ya. H0 bukan HO. Ya, diulangi, Nak. Untuk H0-nya diterima sehingga tidak terdapat perbedaan hasil belajar yang diakibatkan dari penggunaan ketiga metode mengajar tersebut. Yang kedua, masuk ke uji Friedman. Untuk uji ini digunakan untuk menguji hipotesis komparatif K, sampel yang berpasangan dengan jenis data ordinal. Bila data yang terkumpul berbentuk interval atau rasio, maka data tersebut harus diubah ke dalam bentuk ordinal atau rank. Nah, untuk langkah uji Friedman, langkah-langkah penguji merumuskan. Yang pertama, merumuskan hipotesis penelitian. 2. Membuat rank atau peringkat pada nilai-nilai hasil penelitian dalam masing-masing blok atau perlakuan. Rank yang pertama dibentuk pada data terkecil sampai K untuk data terbesarnya. Jika terdapat nilai yang sama, maka rank yang sama. 3. Jumlahkan rank masing-masing perlakuan yang dinotasikan dengan R. Yang keempat, nilai hitung uji Friedman diwakilkan oleh X kuadrat hitung dengan rumus Px kuadrat sama dengan 12 per NK K tambah 1 jumlah RI kuadrat dikurangi 3N dalam kurung K kurangi 1 dengan keterangan N sama dengan banyaknya data pada masing-masing sampel, K kecil banyaknya kelompok sampel. Yang kelima, kriteria uji H0 diterima jika X kuadrat hitung kurang dari atau sama dengan C kuadrat tabel DK sama dengan K kurangi 1. Untuk penyelesaian, merumuskan hipotesis penelitian. H0 tidak terdapat perbedaan hasil belajar yang diakibatkan dari penggunaan ketiga metode pengajar tersebut. HA terdapat perbedaan hasil belajar yang diakibatkan dari penggunaan ketiga metode mengajar tersebut. Cari harga statistik uji Friedman. Jumlah dari RI kuadrat sama dengan
R1 kuadrat ditambah R2 kuadrat ditambah R3 kuadrat sama dengan 17,5 kuadrat ditambah 19,5 kuadrat ditambah 23 kuadrat sama dengan 306,25 ditambah 380,25 ditambah 529 sama dengan 1215,5. X kuadrat hitung sama dengan 12 per N kali K dalam kurung K tambah 1 jumlah R I kuadrat dikalikan jumlah RI kuadrat dikurangi 3N dalam kurung K tambah 1 sama dengan 12 10 dikali 3 dalam kurung 3 tambah 1 dikalikan 1215,5 dikurangi 3 kali 5 10 dikalikan dalam kurung 3 tambah 1 sama dengan 121,55 dikurangi 120 sama dengan 1,55. Untuk kriteria uji menentukan nilai X C kuadratable jika sama dengan K kurangi 1 sama dengan 5,9915 karena nilai X kuadrat hitung sama dengan 1,55 kurang dari C kuadrat tabel sama dengan 5,9915 maka dapat diambil kesimpulan H0 diterima sehingga tidak terdapat perbedaan hasil belajar yang diakibatkan dari penggunaan ketiga metode mengajar tersebut. Oke, stop dulu di sini Mbak ya. Teman-teman tolong perhatikan tabel. Nah, kalian kalau di buku ada di halaman 185. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada teman-teman, apakah sudah paham caranya menggunakan atau menuliskan rank ke dalam ini? Belum. Kolom rank. Kan ada kolom rank 1, 2, dan 3. Nah, kalau di buku itu kan masih kosong, sedangkan yang ditampilkan oleh presenter ini kan sudah ada isinya semua. Apakah teman-teman sudah bisa atau masih belum paham? Kalau belum, boleh tanya. Belum? Itu kan Oke, ya bisa dijelaskan sama presenter dulu coba. Yang ini, yang kedua nih. Kalau yang pertama paham belum? Yang baris pertama. Untuk siswa 1. Sama, belum paham Ridho? Kan di slide sebelumnya kan dikatakan nilai yang sama memiliki rank yang sama. Sedangkan siswa metode pertama itu 80-nya ada 2 di nomor 2 dan di nomor 9. Ranknya itu berbeda. 3 sama 2. Bisa kita tampung dulu ya Mas Ridho ya pertanyaannya. Silahkan Mbak Eva bisa dijawab. Dapat rank ini dari mana? Atau yang lain boleh, satu kelompoknya yang lain. Itu kan dari pengertian kan itu. Rank pertama diberikan pada data terkecil sampai K untuk data terbesar. Jika terdapat nilai yang sama, maka diberi rank yang sama. Jadi rank nilai yang sama itu maksudnya di metode. Jika metode 1 ada 2 sama, jadi rata-ratanya apa itu? Ranknya itu pasti sama. Oke. Misal Jadi di siswa pertama. Lihatnya per baris ya, Mas Ridho ya. Yang per baris. Ya, lanjut Mas Ariel. Itu nilai terkecil kan 65. Lalu ada 70 dan 75. Jadi 65 itu dapat metode pertama dapat rank nilai 1, yang metode 2 dapat nilai 2 dan metode 3 dapat nilai 3. Terusnya untuk yang baris kedua itu terendah juga 65 jadi rank pertama. Dapat pertama, yang metode 3 dapat nilai 2 dan metode 1
Oke, terima kasih Mas Ariel atas penjelasannya. Ibu perjelas ya. Ini mana screen-nya malah hilang. Untuk kriteria uji, ini masih kurang. Belum ada H0 diterima jika bagaimana. Nah, seperti itu. Ini hanya kalian menentukan nilai C kuadrat tabelnya saja. Tidak ada pernyataan kriteria H0 diterima jika bagaimana, H0-nya ditolak jika bagaimana. Nanti bisa ditambahkan ya. Barulah kalian dapat mengambil kesimpulan. H0-nya diterima atau H0-nya ditolak. Seperti itu. Ini kok kalian share screen boleh kok. Mbak Rizky silakan share screen, Mbak. Ngeditnya nanti enggak apa-apa, Nak. Bahwa hasil C kuadrat hitung, bacanya bukan X kuadrat ya, tapi C kuadrat hitungnya diperoleh 1,55. Kemudian diperoleh C kuadrat tabelnya itu 5,9915. Nah, karena C kuadrat hitung kurang dari C kuadrat tabel, maka H0-nya diterima. Artinya tidak terdapat perbedaan hasil belajar yang diakibatkan dari penggunaan ketiga metode mengajar. Nah, untuk perhitungan secara manual ini, apakah teman-teman ada pertanyaan atau sudah bisa semua? Silahkan jika ada pertanyaan. Halo? Belum, Bu. Sudah bisa? Oke, kalau sudah bisa, silahkan kelompok ini untuk menyelesaikan atau mencoba menggunakan SPSS untuk penyelesaiannya, atau tadi sudah ketika Bu Ratri belum masuk? Belum, Bu. Belum? Ya, silahkan dicoba. Mas Ariel dan teman-teman bisa mencobakan dengan SPSS. Oke, Bu. Silakan teman-teman dapat mengetik dulu ya data-datanya. Kelompok ini sudah siap? Mbak Rizky Ayu, sudah siap SPSS-nya? Sudah, Bu. Oke, ini di stop screen dulu, stop share screen dulu ya. Kamu buka SPSS-nya, Mbak. Atau siapa ya? Mbak Rizky atau Mas Ariel atau Mbak Eva yang mau nampilin? Saya, Bu. Oke, silahkan Mbak. Sambil menunggu Mbak Rizky membuka SPSS, Ibu mau tanya ke teman-teman mahasiswa ya semuanya ya. Apa sih perbedaan antara Kruskal-Wallis, terus ada uji Q Cochrane sama uji Friedman? Nah, siapa yang bisa menjawab perbedaan masing-masing dari ketiga uji non-parametric test ini? Siapa yang bisa? Bedanya apa sih? Kalau kemarin kan kita belajar mengenai one sample t-test, independent sample t-test, ada ANOVA. Nah, sekarang yang non-parametric test ini ada Kruskal-Wallis, kemudian Cochrane sama Friedman. Bedanya apa? Kan harus tahu, nanti kalian mau ngekliknya yang mana kan harus tahu. Gimana? Jadi yang bisa? Coba Ibu mau dengar suaranya Mbak Laili. Bedanya apa Mbak Laili? Ini ada orangnya enggak ini? Tolong semua Ada, video dinyalain ya. Iya, gimana Mbak Laili bedanya apa? Dijawab aja enggak apa-apa, Nak.
Kan kalian tadi udah lihat definisi ya. Dari definisi itu tentunya kan kalian bisa baca kapan harus menggunakan Pruskal-Wallis, kapan harus pakai Friedman, kapan harus pakai Cochrane gitu ya. Coba dilihat definisinya lagi di masing-masing penjelasan untuk ujinya. Ya. Kalau analisis varian satu arah Kruskal-Wallis, nah itu digunakan untuk data bersifat ordinal, nah minimal dia ada satu variabel, ya. Kemudian yang Q Cochrane itu untuk 3 sampel yang independen, 3 sampel atau lebih yang independen, tetapi dia data jenis datanya adalah data ordinal. Nah, kalau Q Cochrane itu seperti ANOVA ya, penggantinya ANOVA untuk statistika non parametrik. Kemudian ada uji Friedman, dia untuk data berpasangan. Nah, jenis datanya ini ordinal kalau Friedman ya. Jadi Friedman itu seperti paired sample t-test, ya, uji banding berpasangan, tetapi dia untuk statistika non parametrik. Jadi teman-teman harus tahu nanti dari rumusan masalah seperti apa, kemudian harus menggunakan uji yang mana, gitu ya. Jadi harus tahu masing-masing bedanya. Oke, ini kelompoknya Mas Ariel dan Mbak Rizky sudah siap. Ini data dari soal yang mana bisa dijelaskan? Data dari soal halaman 181 Bu. Uji Cochrane. Oke, ini data halaman 181 uji Q Cochrane. Untuk Kruskal-Wallis tidak diuji juga, Mbak? Sudah punya datanya belum, Nak? Enggak sih, belum. Belum. Yuk, silakan ini dulu dikerjakan ya. Silakan dilanjutkan, Mbak Rizky. Teman-teman udah selesai mengetiknya. Kalau sudah selesai kita lanjut. Sudah, Mbak. Oke, kita lanjut. Kemudian kita pilih analyze. Kemudian pilih non-parametric test. Dan pilih legalisasi dialog. Oke. Nah, maaf ya teman-teman, kita ulang lagi. Kita pilih analyze. Kemudian kita pilih non-parametric test. Dan pilih related sample.
Udah keluar Mbak outputnya? Sudah jadi diklik apa belum tadi? Belum, Bu. Tapi kok muncul gini ya, Bu? Coba diulangi lagi Mbak. Itu di close aja dulu. Analyze. Klik analyze. Ke bawah lagi Mbak, bukan yang itu. Bawah, bukan yang itu nak. Legacy dialog dulu. Oh, iya, Bu. Non parametrik. Nah, legacy dialog. Terus yang key independent samples. Key related samples. Nah, itu. Terus Kemudian, masukkan semuanya. Terus di oke Mbak. Oke, kamu stop screen dulu, stop share screen dulu. Kemudian share lagi output SPSS-nya. Share screen lagi yang output SPSS-nya. Nah, ini kalau kalian mau manual ya, jadi kan kalau Cochrane itu kan pakai nilai Q, pakai nilai Q ya. Di sini sudah ada di tabel yang tes statistik itu Q Cochrane-nya diperoleh 1,143. Kelihatan ya di screen kalian ya? Kelihatan, Bu. Oke, jadi sinkron dengan tadi yang barusan diperagakan oleh kelompok berapa sih Mbak Rizky sih? Kelompok 4 atau 5? Kelompok 6. Kelompok 6. Nah, tadi sudah manual diperoleh Q-nya halaman 182 itu 1,143. Jadi sama dengan perhitungan SPSS yang sudah dilakukan. Seperti itu ya. Tapi kalau kalian mau pakai manual kan harus mencocokkan dengan C kuadrat tabel. Nah, kalau di SPSS ini sudah difasilitasi yaitu signifikan nilai sig-nya. Nah, nilai sig-nya diperoleh yang bawah tuh ya 0,565. Nah, yang bawah dari tabel tes statistik di bawahnya itu ya signifikansinya 0,565. Jika nilai H0 diterima, tulisin nak di atas halaman 185 nak di bukumu masing-masing. H0 diterima jika sig-nya itu lebih dari 0,05. Oke. H0 ditolak jika berlaku sebaliknya. Jika signifikansinya kurang dari 0,05, H0-nya ditolak. Kemudian diperoleh bahwa nilai signifikansinya 0,565. Berarti dia kan lebih dari 5%, ya, atau lebih dari 0,05. Maka dapat dikatakan bahwa H0-nya diterima. H0 diterima artinya
tidak terdapat perbedaan hasil belajar yang diakibatkan dari penggunaan ketiga metode mengajar tersebut. Seperti itu. Ada pertanyaan? Halo? Belum, Bu. Belum, Bu. Oke, kalau belum gantian Bu Ratri yang tanya. Untuk soal tadi kan saya telat masuknya. Untuk soal contoh 961 yang barusan dikerjakan dengan SPSS, ini yang dimasukkan kan nilai skornya, ya toh, bukan nilai aslinya, nilai hasil belajarnya. Ya, pertanyaannya Ibu, bagaimana caranya kamu memperoleh skor di halaman 182? Coba bisa dijawab, Mas Aril dan teman-teman. Tadi dapat skor, ada tabel ya, tabel halaman 182 kan ada skornya. Nah, itu diperolehnya dari mana, Nak? Dapat skor itu dari jika nilainya dari metode 1, 2, 3 kurang dari yang diinginkan, kurang minimal kan yang disoalkan keberhasilan siswa jika mendapatkan nilai minimal sama dengan 70. Jadi jika nilainya kurang dari 70 mendapatkan skor 0 dan nilainya lebih dari 70 atau sama dengan 70 mendapatkan skor 1. Oke, thank you penjelasannya Mas Aril, bagus sekali ya. Jadi teman-teman, untuk Q Cochrane ini ada garis bawahnya ya. Kalian coba buka halaman 180. Data observasinya itu berbentuk ya atau tidak, lulus atau gagal, setuju atau tidak setuju. Sehingga jawabannya ya atau bisa dibilang datanya itu berbentuk nominal dan frekuensinya dikotomi. Dikotomi itu nilainya ada dua, benar atau salah, 1 atau 0. Kalau salah dinilai 0, kalau benar dinilai 1, seperti itu. Thank you penjelasannya Mas Aril, gitu ya. Jadi yang dimasukkan ke data SPSS-nya bukan nilai aslinya, gitu ya Mas Aril ya. Tetapi setelah diubah ke dalam bentuk frekuensi dikotomi tadi ya. Disoalkan ada kriterianya bahwa nilainya minimal sama dengan 70. Kalau tidak lolos KKM berarti nilainya 0. Gitu nggih. Kalau di atas 70 berarti nilainya 1. Oke, thank you. Kelompok 6. Kemudian untuk SPSS yang lain sudah dicoba atau belum, Nak? Sudah, Bu. Tadi sudah. Sudah, Bu. Yang fragment juga sudah? Sampun, Bu. Sudah maksudnya ditayangkan di Zoom-nya atau belum? Belum. Belum. Kelompok 6 siap? Halo? Siap, Bu. Oke, silahkan di stop share screen dulu Mbak Rizky. Dilanjutkan untuk SPSS yang lain coba. Oke, jadi dari apa yang sudah kita pelajari tadi, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa penggunaan dari masing-masing data ini teman-teman harus paham. Kalau coba kita lihat kembali bentuk dari soalnya ya. Kalau yang Kruskal-Wallis sudah dicoba SPSS belum, Mbak? Tadi, Mbak. Belum. Halo? Gimana? Belum. Belum. Oke.
sebelum saya cobakan untuk SPSS-nya, kita perhatikan soalnya terlebih dulu ya, agar kalian paham nih. Coba dibuka masing-masing contoh, mulai kita dari halaman 174. 174 itu ada 3 kelompok yang berbeda, ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kelompok 1, 2, dan 3 ini orangnya beda-beda, sampelnya beda-beda. Okay? Artinya dia adalah sampel yang saling bebas. Misalkan kelompok 1 ini ya kelas A, kelompok 2 kelas B, kelompok 3 kelas C. Jadi dia pakai independen sampel. Sampelnya saling bebas. Kemudian kalau teman-teman lihat lagi di contoh yang Cochrane sama Friedman, ya, dia itu sampelnya itu orangnya sama. Siswa pertama, siswa kedua, sampai siswa ke-10. Tetapi dia diajar dengan metode-metode yang berganti-ganti. Tapi orangnya sama. Nah, ini disebut related sample, sampel yang saling berhubungan. Artinya orangnya sama, perlakuannya beberapa kali, nanti dapat hasil yang berbeda. Begitu ya, bedanya antara apa tadi namanya, Kruskal-Wallis, Cochrane, sama Friedman. Bedanya, saya ulangi, kalau Kruskal-Wallis dia sampelnya independen. Kalau Friedman sama Cochrane tadi dia sampelnya adalah yang saling berhubungan atau related. Sampelnya sama. Terus ada lagi bedanya Cochrane sama Friedman. Kalau Cochrane itu data frekuensinya dikotomi, hanya 0 dan 1, ya, benar atau salah, berhasil atau gagal. Nah, itu Cochrane. Kemudian kalau Friedman, ranknya itu nanti ada 1, 2, 3. Ya. Coba saya ulangi lagi. Kalau Cochrane itu frekuensinya dikotomi, benar atau salah, 0 atau 1. Kalau Friedman, nanti ranknya bisa 1, 2, 3, atau yang lain. Ya. Jadi tidak sama, tidak hanya berhasil atau tidak berhasil. Seperti itu. Tetapi dia keduanya masing-masing di sampel yang related atau sampelnya masih sama tetapi perlakuannya berbeda. Yuk kita ke SPSS untuk yang Kruskal-Wallis ya. Saya share screen dulu. Nah, untuk Kruskal-Wallis, kita mengetik datanya ini caranya sama dengan kita mengetik data untuk independent sample t-test bagi statistik parametrik. Okay. Tetapi nanti uji yang kita gunakan adalah uji non-parametrik. Kita ubah datanya terlebih dulu. Di sini variabel pertamanya adalah prestasi, meskipun ada 3 kelompok. Kita tidak menuliskannya ke dalam 3 kolom yang berbeda seperti Q Cochrane sama Friedman tadi ya, tetapi kita nulisnya ke bawah seperti ini. Kelompok 1 ditulis dulu sampai selesai, kemudian kelompoknya tulis nih 1. Kelompok 2 ditulis ke bawah seperti itu. Jadi yang kita bandingkan kalau di sini langsung diketik nilainya atau prestasinya, baru diketik kelompoknya. Teman-teman sudah membuat ini ya, tentunya ya tadi ya, saya sudah mendengar beberapa, sudah membuat. Gimana? Mbak Elma sudah ya nak ya? Kalau sudah, seperti instruksi di halaman 177, kita bisa klik Analyze. Ya, kita pakai non-parametric test, karena di soal sudah ada penjelasan bahwa dia tidak berdistribusi normal. Kalau soalnya sudah ada, kita nggak perlu uji normalitas. Kalau belum ada keterangan normal atau tidak, kita uji dulu ya. Jangan lupa, Ibu ingatkan, kalau di soalnya tidak ada dia normal atau tidak, berarti kamu harus uji dulu normalitasnya. Nanti kalau normal, pakainya ANOVA. Kalau tidak normal, pakainya Kruskal-Wallis. Karena di soal sudah diketahui, kita pakainya langsung non-parametric test.
Kemudian kita pilih, kalau di sini kan pilihannya masih terbatas nih, kalian arahkan kursornya ke legacy dialog, kemudian pilih key independent sample. Nah, ini bahasa Indonesianya kita akan menguji sampel yang saling bebas itu sebanyak K. Kalau ini kan yang hanya 2, kalau ini K independent sample. Kalau yang tadi pakainya related sample, sampel yang saling berhubungan. Kalau ini ketiga kelompok ini adalah sampel yang saling bebas atau tidak saling berhubungan antara siswa kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kita pakai yang ini, K independent sample. Kemudian klik. Nah, masukkan prestasi ke tes variable list, kelompok ke grouping variable. Kemudian di sini test type-nya, dikliknya yang Kruskal-Wallis ya. Nah, kemudian klik define variable. Atau define range ya, yang di bawah sini, di bawah grouping variable. Minimumnya 1, maksimumnya 3, karena kita ada 3 grup. Kemudian kita klik continue. Ya, saya ulangi, tadi yang diklik itu yang ini, define range, karena kita kan tadi mengisi kelompoknya kan 1 sampai 3. Minimumnya 1, maksimumnya 3. Kalau udah di continue, kemudian kita option, kemudian checklist, yang di checklist itu deskriptif, ditambah ya, kemudian continue. Jadi klik option dulu, statistik deskriptif, continue. Kemudian kalau sudah kita oke. Bentar, saya share screen lagi. Output SPSS-nya. Nah, di sini terlihat dari deskriptif statistik. Nah, deskriptif itu menentukan rata-rata min-nya, standar deviasi, nilai minimum, nilai maksimum ya. Kemudian kita bisa menentukan rank-nya. Nah, di sini ada rank-nya. Yang kita pakai adalah yang tabel tes statistik. Dari tabel tes statistik diperoleh signifikansinya nih 0,135. Nah, saya tanya nih Mbak Dina Rangga, nilai sig ini akan dibandingkan dengan siapa ya Mbak ya? Mbak Dina, masih di situ enggak nak? Hilang. Mbak Dwi Dian, bisa bantu Bu Ratri? Signifikansinya ini dibandingkan dengan siapa? 0,135. Mbak Dwi Dian? Bu. Gimana? Dengan alfa Alfanya berapa, nak? 0,01. 0,01 kalau di sini. Oke, kalau alfanya 0,01 di sini kan, nah oke, di contoh di sini nggak konsisten ya. Nanti tolong dibeneri jawabannya. Di halaman 180, tolong dibeneri ya. Karena di contoh halaman 174, dia mintanya alfanya 5%. Oke, paham? Coba sambil dibuka halaman 174 sama 180 ya. Nah, ini tak kopikan dulu nih. Nah. Nanti kalau Bradri terlalu cepat, kamu boleh ini tanya ya. Oke, di sini diperoleh. Tadi di soal itu sebenarnya selidiki apakah terdapat perbedaan
dengan alfanya 5%. Alfanya 5%. Nah, kriterianya adalah H0 diterima jika signifikansinya lebih dari 5%. H0 ditolak jika signifikansinya kurang dari 5%. Nah, diperoleh nilai signifikansinya ternyata adalah ini. Signya itu 0,135. Bandingkan dengan 5%. Dia kurang dari atau lebih dari 5% itu 0,05 ya. Gimana? Kurang dari apa lebih dari? Lebih dari. Dia lebih dari 5%. Kalau lebih dari 5%, lihat kriterianya. Ini kriterianya. Kamu pilih yang mana? H0-nya diterima atau ditolak? Diterima. 0 diterima. Yang artinya adalah ya, H0 diterima itu baru simpulan, belum interpretasi data. Datanya diinterpretasikan. Kalau H0 diterima, maka tidak terdapat perbedaan hasil belajar atau prestasi tadi ya. Prestasi belajar dari 3 kelompok siswa yang diberi perlakuan. Oke, silakan di bukunya di halaman 180 itu bisa dibetulkan ya, bukan 1%, tetapi 5%. Kalau teman-teman perhatikan, C-square-nya, C-square hitung dari tabel ini juga sama nih, sudah diperoleh nih ya. Benar. Nah ini ya, 3,99. Ternyata setelah dihitung manual, hasilnya sama tuh. Hasilnya 3,99. Tadi yang agak beda itu berarti yang terakhir ya, yang fragment ya tadi. Atau yang Cochrane. Cochrane ya. Tadi yang beda itu yang fragment. Nah, nanti coba kita uji ulang yang fragment, yang manualnya kok bisa sih beda dengan hasil output SPSS. Oke, apakah ada pertanyaan? Gampang toh kalau pakai SPSS ya? Iya, Bu. Oke, asalkan teman-teman itu tahu bagaimana cara baca output SPSS-nya. Nanti kalau mengerjakan ya seperti itu. Apakah ada pertanyaan? Belum? Belum. Belum ada. Oke, terima kasih kalau belum ada pertanyaan. Saya cukupkan kuliah untuk hari ini, pertemuan 11 untuk uji perbandingan 3 sampel atau lebih. Kali ini menggunakan uji non-parametric test.